Rauf Maimun Zubair yang kula hormati, para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanatan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunya itu langsung dibagi seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat, anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. Nah, pokoknya kelas 1 aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter. Karena saya sudah aliyah.
Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun, anak putuku senajan to 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Gofur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz, pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru, imam bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu minal dawat. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus? Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saja. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Aku wagermuni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Manggus Riza pas itu loh ya, ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gua abah ya mboten ya wis dinekno ae. Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti sungguh jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita tidak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya? Enggak, ini cerita ilmu. Enggak berapa tadi? Sulus sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiatus Sirohnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep ojo sampai cuman gandul itu. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji. Itu tadi derek Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya 2 kali. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil itu.
Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena Mbah Mun saking cintanya anakku mbuh sak wulan lah harus pernah ngaji di Lirboyo. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi Allah menghendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya karena Gus Raub jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo gitu. Saya tidak akan ngafaroi Gus Reza karena baru punya anak kecil tadi itu jadi bingung nanti itu. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyatut Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya? Tarmasi atau Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi. Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang tuh namanya Tirmidzi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama, enggak? Ustukhri, Istokhri, apa? Ya itu ya. Kan bebas itu Gus bacanya. Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masyikta. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Sibro Malisi. Kalau ada kiai yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini hasilnya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya ini. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius ya. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya. Termasuk ya tentu banyak yang diceritain. Keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus kacang hijau sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Rizal, tapi potongannya kok tidak iso tadi. Jadi tapi nanti setelah ada alamat. Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijab sah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi, apa bisa apa enggak gitu. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ini, pernah cicit. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asanid khatamtu indahu tafsirul Jalalain marratan. Ditulis bitamamiyah, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi lebih dari 2 kali itu saya. Iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama terus untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beling mana gak tahu Gus katanya. Beling saya Gus. Ya, karena sekarang tawaduk meni lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi gak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu ya. Ngeles ya. Khilaf. Ya. Mbah Mahfud itu ngaji lama sekali sama Sayyid Abi Bakar Sato sampai beliau kecakamannya. Saya ini tahadus bin nikmah,
Kalau baca Hasyiatut Turmusi itu nggak tahu bedanya dengan I'anatul Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Syato, yaitu Sahibul I'anah. Syato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk, namanya Sayyid Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Syato. Sayyid Umar Syato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nazuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu ndak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim, sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih katanya. Nah yang bener yang lupa-lupa. Karena sudah distorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok distorkan. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang bener siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang itu. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah distorkan. Saya itu punya teman musyawarah mu'in. Saya dulu itu Rois mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri, paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane aku lagi sakit tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk. Mau husnudon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang ndak bisa. Terus saya teruskan tentang Pak Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriyatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga bah-bahnya keluarga mana? Gedongan ya? Gedongan. Ya dari Nyai. Itu dulu tuh luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriyatam ba'duha mim. Nah ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishak, Yakub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal, kowe kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Hasyiatut Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Siap 86. Siap 86. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai.
Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair andaikan Mbah Mun tidak salim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Reza dagangan, Wis dagangan ya. wis. Apalagi dagangan sarung BHS. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umumnya cah cilik kan ya dolanan nek keran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan? Rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikek. Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu. Karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya. Gus doain suami saya kaya. Terus tak guyonin. Terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya. Yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu. Pasti itu. Kata Imam Ghazali, jika nggak ada kenikmatan yang Anda punyai, kamu datang ke kuburan. Suruh datang ke kuburan. Dan kamu bilang begini, kenikmatan kembali ke dunia adalah kenikmatan yang diinginkan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau Fir'aun yang pernah jadi raja, Namrud, semuanya, bahkan orang-orang soleh sekalipun, kalau kamu tanya keinginan terbaiknya apa? Ingin kembali hidup untuk membenahi kesalahannya zaman hidup. Artinya apa? Kehidupan yang kita miliki sekarang adalah kenikmatan yang dirindukan mulai yang mati zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maknanya apa? Kita punya kenikmatan yang luar biasa karena kenikmatan yang dirindukan oleh orang yang sudah mati mulai dulu sampai sekarang.